pas kita lagi kondisi head atau Iya, langsung diminum aja. Asal satu syarat ya Kak, ini benar-benar harus di highlight banget ya. Minumnya harus Halo Globers, welcome back to Java Talks bareng aku, host di Java Talk kali ini masih dengan saya Sabila yang bakal ngajakin kamu ngobrol seputar traveling bareng Java MyFi juga dan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Tapi sebelum saya kenalin nih yang ada di samping aku, siapakah dia? Ya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube Java MyFi supaya kamu tidak tertinggal soal informasi seputar traveling. Tapi kali ini agak beda ya, karena dari ruangannya beda, terus kemudian narasumbernya dan juga baju saya udah kayak kelihatan mau kemana sih. Kita mau ibadah bareng nih Globers ya. Episode khusus banget ke Tanah Suci, ke Arab Saudi. Kita bakal bahas soal traveling umroh bareng narasumber kita. Siapakah dia? Boleh kenalan Mbak? Halo, selamat siang Mbak Adel. Selamat siang. Aku dengan Adel, biasa dipanggil traveler muslimah. Betul. Jadi kalau Globers ini misal sosial media berselancar gitu ya, kalau ngelihat ada yang jalan-jalan bolak-balik ke Tanah Suci, siapakah dia? Ini pasti identik lah, itu pasti Mbak Adel ya. Nah, tapi namanya travel muslimah Traveler ya. muslimah. Di Instagram. Mbak, sejak kapan nih mulai ngonten jadi travel muslimah di Instagram? Sebenarnya mulai ngonten traveler muslimah tuh udah dari 5 tahun lalu. Cuman waktu 5 tahun lalu tuh masih skala Indonesia aja gitu, karena kan COVID kan gitu. Nah, setelah after 2 tahun belakangan ini baru aku seriusin konten tentang umroh. Oke. 2 tahun belakangan ini ya? Iya. Berarti sebelumnya itu emang udah travel muslimah ya namanya 5 tahun yang lalu itu. Iya. Itu jelajah Indonesia bagian mana aja? Area-area ya Indonesia aja sih, kayak Jawa. misalnya Jogja, Oke. Semarang, Surabaya gitu. Tapi dengar-dengar karena sekarang tinggal di Jogja ya. Iya. Emang asli mana? Sebenarnya aku awalnya tinggal di Jakarta. Oh gitu. Iya. Terus Gara-gara waktu pas COVID tuh sering banget jalan-jalan ke Jogja, aku jadi kepikiran buat pindah. emang enak ya di Jogja ya vibe-nya ya. Kalau di Jogja berarti identik sama ini work from coffee shop. Betul. Iya, iya. Oh. Saya juga sempet sih tinggal di Jogja, tapi enak banget sih emang vibes-nya untuk Iya, kerja di sana. Benar-benar. Gimana Mbak pengalamannya jadi traveling sendirian ya? Ngumpulin temen-temen, jadi Oke. kadang di Instagram tuh suka bikin status siapa yang mau naik gunung gitu. Loh, naik gunung juga? Iya biasanya, tapi masih yang pendek-pendek aja sih gitu. Jadi, tapi kalau di Hanania sendiri nih, kalau aku ngelihat kan sekarang tuh kayak bolak-balik nih ke Tanah Suci ya, Masya Allah. Itu udah berarti berjalan di 2 tahun belakangan ini? Iya, 2 tahun belakangan ini gitu. Itu gimana tuh awal mulanya? Karena COVID terus? Iya, sebenarnya awalnya aku jemaah umroh sih. Oke. Cuman karena akhirnya lagi Hanania lagi opening lagi after COVID kan, terus yaudah deh berangkat coba Kak Del, tapi aku nggak pernah jadi tour leader. Iya nggak apa-apa katanya gitu. Kebetulan orangnya baik banget kan gitu. Jadi ya udah pas aku coba akhirnya ketagihan. Selama 2 tahun berturut-turut ketagihan ya? Iya. Jadi sekarang dapat jadwal memang benar-benar sebulan sekali berangkat, kecuali sekarang kan musim hajian kan gitu. Jadi emang benar-benar berangkat sebulan sekali tuh ya akhirnya tadinya memang produksi konten cuma buat Hanania aja gitu, buat kebutuhan travel. Tapi akhirnya lama-lama sayang juga nih banyak banget galeri. Akhirnya ya udah sekalian aja dibikin konten sama aku gitu. Akhirnya dinaikin secara pribadi di travel muslimah ya. Jadi ada 2 output, travel muslimah dan juga Hanania teman-teman. Jadi kalau Globers mau kepoin apa sih dari tadi disebut Hanania mulu, coba ya dibuka aja Instagramnya, aku taruh di bawah sini @hanania ya, bener ya. Oke. Kemudian gimana sih ceritain mungkin serunya kalau tadi di sebelah sedikit jadi TL ya di Hanania itu kan tour leader. Gimana dia berarti end to end ya? Kalau dari awal persiapan sampai akhir itu sama Mbak Adel atau kayak gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya aku nggak sendiri sih gitu. Nanti di Saudi itu memang ada tim lagi gitu. Jadi memang kalau aku spesialnya khusus untuk bawa dari Indonesia untuk sampai dengan di Saudi. Nanti di Saudi itu ada timnya lagi yang untuk bimbing gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi Mbak Adel bagian apa ini? Entertain? Ya aku
menghibur, bagian warawiri aja. warawiri aja, dokumentasi kayak gitu-gitu Iya, ya. kayak gitu. Tapi satu kali berangkat umroh dan kemudian bolak-balik itu akhirnya belajarnya kayak gimana Mbak? Kan kalau di tanah suci itu kan kita nggak boleh sembarangan kayak gitu-gitu kan, semua kayak ada aturannya ketika umroh itu. Sekali belajar waktu berangkat pertama kali umroh terus akhirnya besok-besok jadi TL nggak ada kesulitan kah atau kayak gimana Mbak? Enggak sih, karena memang di Saudi rata-rata orang-orangnya juga lancar banget bahasa Indonesia. Oh iya, Iya. banyak kawan-kawan kita ya ternyata. Iya, lancar banget. Yang memang orang Arab aslinya pun mereka lancar bahasa Indonesia karena memang mayoritas yang kebanyakan jemaah tuh dari Indonesia kan, Iya, gitu. oke. Terus apalagi kalau misalnya yang di pusat belanja itu udah paling banyak banget orang Indonesia gitu. Iya, Makanya mereka sampai belajar bahasa Indonesia juga. Yang ada track Jokowi gitu-gitu ya. Jokowi boleh, kurma gitu ya, murah. Benar. Nah, boleh ceritain nggak seseru apa sih selama 2 tahun ini Mbak Adel as a TL di Hanania gitu kan? Mungkin ada ceritanya kejadian yang mulai seru sampai yang aduh ini gimana nih gitu, mungkin ada nggak sih Mbak? Banyak, lumayan gitu. Apa tuh namanya? Awal-awal aku tuh cuman tahu kayak misalnya terleader, yaudah aku cukup bawa jemaah ngelewatin bandara terus sampai dengan di Arab Saudi ataupun di Dubai itu udah ada tim-tim yang lagi yang in charge kan. Tapi ternyata banyak banget yang di luar itu yang memang kita juga harus ikut andil gitu. Sebenarnya sih udah ada tim, cuman kan kadang kayak jemaah kan maunya cepat, mau cepat istirahat apa segala macam, ya udah jadinya kayak misalnya masalah koper gitu kan. Kalau misalnya si tim hotelnya tuh lama nurunin, kita juga ikut nurunin koper gitu kan. Terus misalnya tiba-tiba apa tuh namanya delay, terus kita harus cari makan buat segitu banyak orang kayak gitu-gitu sih. Jadi bertanggung jawab juga di lapangan ya, supaya gimana caranya jemaahnya nggak kecewa gitu. Betul. Mungkin itu sisi ini ya, sisi TL yang mungkin kita nggak banyak tahu ya teman-teman ya. Mungkin ngelihatnya kalau TL itu jalan-jalan mulu ya. Benar. Tapi di luar dari itu dia juga akan meng-backup nih kebutuhan teman-teman yang berangkat umroh ya. Apalagi bareng Hanania. Itu kira-kira tim TL-nya cuma ada Mbak Adel atau beberapa Mbak? Kalau misalnya setiap keberangkatan satu bus itu satu tour leader. Satu tour leader ya, oke. Boleh di-spill nggak perjalanannya mulai, kalau ini umroh berapa hari? 9? Kalau di Hanania kan karena dia ada plus-plusnya kan. Nah itu tuh plus-plus. Nanti kita bakalan kepo sama Hanania. Plus-plusnya ini apa? Ya terus itu perjalanan berapa hari berarti? Jadi 11 hari. Wow, 11 hari kemana aja? Iya, jadi kita explore sebelum kita sampai di Saudi, kita ke Dubai dulu gitu. Aduh, mampir ke negara orang ini ya, agak berduit ya. Ke Dubai terus. Kita ke Dubai dulu, tapi di Dubai juga udah disiapin semuanya, mulai dari hotel. Sebenarnya itu hanya transit sih ya gitu. Kalau zaman dulu kan kita umroh tuh transit ya udah nunggu di bandara. Iya ya, boring kayak gitu. Sekarang? Kalau sekarang kita keluar jalan-jalan. Aduh asik banget, mau diajak. Itu berarti kita nggak cuma nongkrong di bandara Dubai aja ya berarti ya? Kita keluar jalan-jalan. Wah diajakin keluar loh ya. Biasanya cuma kayak ya udah ini di bandara Dubai udah gitu ya. Sekarang jalan-jalan berarti explore kemana? Dubai? Iya, kita masuk ke Dubai Frame. Jadi benar-benar kita ngerasain jalan di atas ketinggian 153 meter. Yang bawahnya kaca itu ya? Gemeter ya. Oke, terus Burj Khalifa. Oke. Ke Museum of the Future gitu. Sampai diajakin ke sana loh ya. Tapi Padahal walaupun depannya doang foto-spot, yang penting kan udah foto. udah nyampe di situ ya. Kita udah menginjakan di Burj Khalifa. Padahal perjalanannya tujuannya adalah umroh ya. Iya. Tapi bisa kita swafoto ya di Dubai. Ih keren banget. Mbak Adel gimana di 2 tahun? Berarti udah bolak-balik Dubai juga ya? Iya, tiap bulan. Tiap bulan loh, Masya Allah ya Mbak Adel. Siapa yang menjadi TL saya? Gantian itu keren. Oh jangan deh, jangan deh. Kayak juga berat. Capek gak sih Mbak? Atau seru aja? Capek pasti. Capek ya. Itu Mbak Adel, aku juga sempat ngelihat beberapa konten yang Mbak Adel share juga ya. Ternyata persiapan umroh itu nggak segampang yang kita pikirin.
misal dari segi baju yang disiapin, itu kan kayak mikirnya ya udahlah satu atau beberapa lah ya sesuai harinya. Tapi ternyata waktu Mbak Adel jelasin di kontennya tuh, wow, ada yang masukin ini harus persiapan. Itu boleh dijelasin nggak Mbak, itu yang disiapin tuh apa aja sih? Iya, kebetulan aku tuh udah segala macam jenis packing udah aku cobain ya. Oh, gimana? Iya, pasti dari mulai yang simple. Rasain traveling banget kan. Jadi mulai dari yang kan suka ada yang komen tuh di IG aku yang aku bikin konten apa baju umroh tuh ya. Iya, betul. Baju umroh. Jadi aku pernah pakai apa tuh namanya yang di itu loh, yang di Oh, di vakum. Yang di vakum. Betul. Sampai sana bajunya lecek semua. Serius? Karena ditekan banget kan? Iya, lecek semua. Dan itu PR banget. Kita gosok dulu sebelum pergi kan. Bawa setrika berarti? Di sana ada. Oh, ada di sana di hotel ya. Akhirnya itu yang paling ideal. Oh, justru itu yang paling ideal? Itu yang paling ideal. Karena bikin baju nggak lecek kan. Makanya kenapa di situ aku sediain pouch banyak banget. Karena ada yang jawab kan, ih ribet banget pakai pouch. Aku mah di vakum gitu. Iya. Terus ada juga yang bilang bawa bajunya kebanyakan gitu. Kalau aku mah cuma segini aja, nanti sisanya nyuci. Nggak segampang itu kita nyuci baju. Lah iya, maksudnya kok bisa ya mereka nyuri-nyuri waktu untuk nyuci? Iya, soalnya kalau misalnya umroh itu kan satu kamar berempat. Oke. Jadi kan pasti kan kita ganti-gantian sama yang lain kan. Sedangkan tempatnya itu pasti terbatas banget gitu. Jadi kayaknya kita lebih mendingan fokus ibadah daripada kita mikirin harus baju kita kotor nih gitu kan. Benar. Gitu. Berarti itu sehari berarti total ada berapa baju tuh Mbak kalau misal untuk ibadahnya sendiri? Kalau aku itu biasanya sehari maksimal ganti 2 kali baju sehari ya. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 kali pun nggak masalah sih. Gitu. Asal nggak keringetan atau kayak gimana ya? Iya, kebetulan di sana walaupun panas gitu, tapi keringat kita tuh kering. Wah, anginnya kali ya? Di sini. Oh iya, kalau di sini udah basah, udah kemana-mana. Iya, di sana kita cepat kering gitu. Oh, oke, Masya Allah. Walaupun panasnya Terik sampai 37 atau 38. Udah panas banget. Berarti minimal ada disediain 2 baju lah ya untuk sehari. Kalau pergi ya paling kalau sekali umroh tuh bawa 8 atau 9 oke lah. 8 atau 9 baju ya teman-teman untuk dibawa ketika untuk ibadahnya aja ya. Untuk ibadahnya. Di Tanah Suci. Boleh diurutin nggak Mbak, pertama datang di Tanah Suci untuk melakukan ibadah itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dulu gitu-gitu urutannya? Biasanya kalau misalnya kita ikutan program umroh tuh begitu datang rutenya tergantung, ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Madinah dulu gitu kan. Ya setiap itinerary tuh punya kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya ke Mekah dulu, kita bisa langsung umroh gitu. Jadi apa tuh namanya, pada saat di Madinah kita udah tinggal istirahatnya aja. Oke. Tapi kalau misalnya ke Madinah dulu, kita enaknya nggak kaget gitu. Oh, relaxing dulu ya sebelum ibadah. Jadi kalau misalnya orang yang baru pertama kali umroh nggak kaget, masih banyak yang bisa ditanya sama Ustadz kan, biasa kan. Kita bikin manasik lagi di pelataran Masjid Nabawi gitu. Nanti persiapan umrohnya seperti apa, banyak banget yang bisa ditanyain gitu. Tapi kalau misalnya kita rutenya ke Mekah, ya kita begitu landing di Jeddah itu, ya kita harus melaksanakan ibadah umroh gitu. Langsung ya. Oke, mungkin untuk yang baru yang akan mulai untuk beribadah umroh pertama kali, itu mungkin alangkah baiknya memilih itinerary yang landingnya langsung di Madinah dulu ya. Rutenya itu ke Madinah dulu, baru umroh. Baru umroh, baru ke Mekah. Ya, tapi aku juga banyak dengar cerita dari beberapa orang yang baru pertama kali umroh, mereka lebih milih untuk ke Madinah dulu sih, supaya mereka latihan dulu dari doa-doanya kayak gitu. Biar nanti pas di Mekah langsung kayak gini ada siap gitu. Karena emang untuk orang yang baru pertama kali itu kalau langsung ditodong ibadah emang ini ya weh. Kaget. Oke. Akhirnya pas umroh kedua ngulang lagi. Kayaknya kemarin aku ada yang kurang sempurna deh Kak, katanya gitu. Umroh kedua maksudnya berangkat lagi? Enggak, jadi kan kalau misalnya kita umroh itu kan kita dapat jatah umroh 2 kali. Oke. Ya kan? Jadi misalnya umroh pertama pada saat kita pertama tiba di Mekah. Oke. Terus nanti jeda sehari istirahat, abis itu kita baru umroh kedua. Biasanya umroh kedua dipakai untuk badal. Badal apa tuh? Misalnya ada keluarga yang meninggal, mewakili. Kita badain umroh atas namanya dia. Nah, tapi banyak juga yang kayak
aku kayak belum sempurna, kemarin aku ngulang lagi deh umroh buat diri sendiri dulu gitu. Gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau rangkaian umrohnya itu sendiri ada apa aja sih, Mbak? Rangkaian umrohnya sendiri ya biasanya sih dia kita ke makam Nabi kan, kita ke Raudhoh, terus nanti setelah itu kita ngambil mikot. Sebelum umroh tuh kita ambil mikot, terus kita perjalanan menuju Mekah, ya kan. Setelah itu kita ya itu tawaf, sa'i, tahallul gitu. Oh ya, misal kalau ada case di mana ada jamaah yang tiba-tiba waktu rangkaian ibadah umroh, di tengah-tengah ibadah rangkaian umroh itu dia tiba-tiba membatalkan karena misal dia sakit atau dia udah nggak sanggup lagi, capek, atau misal berhalangan kayak menstruasi kayak gitu, gimana Mbak Adel? Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita udah ngambil mikot itu kita benar-benar harus menyelesaikan rangkaian ibadahnya. Kita nggak boleh tiba-tiba kayak menggugurkan atau kita cancel gitu. Jadi benar-benar harus diselesain. Kalau misalnya tiba-tiba di perjalanan dia haid gitu kan, jadi emang benar-benar setelah selesai haid dia baru menyelesaikan tawaf, sa'i, tahallul gitu. Oh gitu. Jadi dia menunggu dulu sampai masa haidnya selesai. Kayak misalnya dia menunggu itu sampai dia bersih, baru dia melakukan sisa rangkaiannya gitu. Tapi kan Mbak, kalau misal waktunya 9 hari doang, terus dia haidnya 7 hari, itu dia juga harus nungguin? Nunggu sampai dia selesai haid atau hari terakhir dia di Mekah. Oh gitu. Jadi itu kan emergency, itu baru boleh dilakukan selesain ibadah rangkaiannya. Cuman di masa menunggu kita sampai bersuci itu kita nggak boleh mandi pakai sabun, nggak boleh sikat gigi pakai odol gitu. Jadi kalaupun mandi ya udah tanpa apa-apa gitu, yang mengandung wangi-wangian terutama. Tapi ada ini nggak Mbak, kayak ada sedikit, aku pernah dengar kalau untuk yang supaya di sana jaga-jaga supaya nggak mens gitu, ada triknya nggak sih untuk perempuan-perempuan ini? Ada. Jadi kemarin aku bikin konten cara obat-obat untuk mencegah haid kan gitu. Dan itu langsung viral banget. Yang nge-share sampai 11.000 lebih, padahal baru banget di-upload kan gitu. Ya karena emang banyak yang nggak tahu. Jadi kemarin itu aku kebetulan bawa 2 bus kan ya. Jadi 2 bus tuh banyak banget yang pada haid, itu lebih dari 5 orang, termasuk aku sendiri. Tialnya sendiri. Gitu kan. Nah, biasanya memang aku nggak pernah minum obat karena ya udahlah aku nanti bulan depan juga umroh lagi, aku nunggu aja sampai masa selesai gitu kan. Cuman kali ini aku karena 3 bulan nih libur kan, hajian kan, jadi aku pengen fokus di masjid sampai hari terakhir gitu kan. Akhirnya aku minum obat, dan itu first time pertama kali aku minum obat. Biasanya kan jemaah aja yang konsul kan, akhirnya aku ngerasain sendiri. Lagi banyak-banyaknya tuh aku coba untuk pengen suntik tadinya. Oh iya. Pengen suntik, katanya cukup suntik kiri kanan, nanti berhenti. Suntik gitu, apa tuh namanya? Nah itu pokoknya di sana ada dokternya. Oh di sana ya? Di sana, di Arab Saudinya. Jadi ini yang udah emergency tiba-tiba haid mau umroh gitu kan. Nah akhirnya pas aku coba bawa jemaah aku juga yang lain, pas aku lihat dia disuntik sakit. Jadi terus nggak jadi ya. Langsung ciut. Aku takut karena obatnya banyak banget dan langsung semuanya yang disuntikin, dan itu kayak perih banget gitu kan. Akhirnya aku nggak jadi, aku mundur, aku bilang ada nggak cara lain, aku bilang gitu. Ada, minum obat ini tapi dosisnya ditambahin, kata dia gitu kan. Oke, gitu. Aku pulang, aku berpikir sambil mikir, terus kebetulan jemaah aku tuh banyak yang dokter pada saat kemarin aku bawa kan. Aku curhat sama dia, nggak apa-apa Mbak Adel, yang penting pada saat minum obat ini kamu harus makan nasi, jangan nggak makan, jangan kosong ya intinya. Betul gitu. Akhirnya udah aku makan. Jadi dengan yang aku kasih tuh dengan 2 obat ya kan. Satu obat namanya Kapron. Kapron dicatat aja ya. Itu 2 kali 3. Jadi sekali minum 2 tablet, 3 kali 3 dalam 1 hari. Dalam 1 hari, betul. Terus yang satunya lagi Primolut. Primolut itu diminum kalau misalnya pada saat hari itu haid gitu kan. 2 kali 3 juga. Kalau yang Kapron. Kapron itu sebelum untuk mencegah atau diminumnya berbarengan? Diminum berbarengan. Pas kita lagi kondisi haid atau iya, langsung diminum aja.
asal satu syarat ya Kak, ini benar-benar harus di highlight banget ya, minumnya harus per 8 jam dan nggak boleh telat. Nah itu PR banget, jadi harus di timer ya berarti ya? Harus di timer, harus pasang alarm kan. Kalau sampai kelewat harus diminum lagi dari awal? Kalau kelewat jebol. Oh, jadi kayak nggak works ya? Iya, nggak works. Walaupun dia kelewat misalnya 15 menit langsung dia. Oh, jadi itu fungsinya untuk menahan ya? Betul. Darahnya supaya nggak keluar. Masya Allah, baru tahu tuh ada obat. Itu obatnya didapetin Di sana banyak. di sana banyak ya? Diperjualbelikan? Diperjualbelikan umum karena memang udah biasa. Hampir semua jemaah umroh itu datang ke toko tuh cari obat itu. Gitu. Karena kan sayang ya. Iya. Kita udah keluarin uang Jauh-jauh. banyak gitu kan. Udah cuti, tiba-tiba sampai sana kita nggak bisa maksimal Beribadah, ibadah gitu kan. Tapi ada nggak yang memilih untuk tidak mau minum obat itu, terus akhirnya dia cuman kayak ya udah jalan-jalan aja akhirnya? Awalnya ada, tapi pas sampai di Mekah beda. Langsung hati nuraninya terketuk kali ya, Iya. untuk sayang untuk tidak ibadah. Betul, ya. iya. Pas sampai di Mekah, karena kemarin juga aku ada, dia masih kecil kan, masih muda gitu, belum nikah gitu kan. Takutnya nanti ngaruh ke kandungan atau apa betul. gitu kan. Ibunya, bapaknya juga melarang gitu kan. Akhirnya pada saat sampai di Mekah, Kak, aku pengen deh Kak, aku sedih soalnya kita udah ngelihat nih, udah ngelihat Masjidil Haram dari depan, tapi kita nggak masuk karena kita pengen lihat Ka'bahnya secara langsung kan gitu. Akhirnya minum gitu. Dan itu sebenarnya sih dari hampir semua jemaah yang udah minum gitu, efek sampingnya kayak ada yang bilang pendarahan gitu kan, terus misalnya head tidak teratur selama bertonton itu enggak sih. Asal mungkin diimbangi dengan gaya hidup dan pola makan yang baik nggak sih ya? Benar, harusnya. Iya. Jadi after dari kita berhenti minum obat itu kita masalah, berjamaah. Oh iya, fine-fine aja ya. Oh iya, tadi juga mau ditanyain ada impact yang dirasain sama badannya atau kayak gimana? Tapi enggak. Paling pas awal misalnya pada saat kita udah berhenti minum obatnya, terus tiba-tiba kita keluar haid gitu, itu agak sakit nyeri aja di bagian perut. Itu agak nyeri aja gitu, karena kan mungkin udah lama ketahan gitu kan. Kalau misalnya nggak teratur itu ya paling 1 atau 2 bulan. Oh, paling maksimal lah ya, nggak sampai yang nggak mens berlama-lama gitu ya. Tapi cukup, iya sih. Ya itu juga jadi catatan penting ya untuk teman-teman kalau mau umroh. Misal teman-teman tidak bisa memperkirakan pada saat dan tanggal berapa haidsnya, itu tadi bisa jadi semacam travel hacks ya ketika ibadah umroh, bisa untuk minum obat tadi namanya Kapron dan Trimolol nanti betul, nanti aku searching dan aku cantumkan gambarnya di bawah sini. Nah tadi kan sempat diceritain sama Mbak Adel tuh ada rangkaian ibadah untuk jalan ke makamnya Nabi di Raudhah gitu ya. Nah, ada syarat nggak sih Mbak untuk masuk ke situ? Karena dengar-dengar nggak semua orang bisa masuk dan terbatas kayak gitu. Iya betul banget gitu. Jadi memang nggak semua travel kasih fasilitas untuk masuk ke Raudhah ya, gitu. Karena memang sulit banget untuk ngedapetin tasreh, namanya kayak macam tiket masuk gitu kan. Tasreh. Gitu, iya, tasreh namanya. Jadi kalau misalnya di travel aku ini dia ngasih, walaupun misalnya tiba-tiba nih pada saat kita mau masuk misalnya kita ini tiketnya nggak bisa dipakai, kadang kan ada aja yang kayak gitu, ada aja ini ujiannya gitu kan. Tapi nanti insya Allah kita ulang lagi gitu, kita akan beliin lagi gitu, dan kita pastikan semua tuh bisa masuk ke dalam Raudhah gitu. Berarti minat jemaah ini untuk masuk ke Raudhah itu begitu besarkah? Benar. Jadi memang tujuan kita ke Madinah tuh untuk ya kesana masuk itu. Ke Raudhah gitu. Karena kan tempat mustajabnya doa ya. Jadi jemaah tuh kalau nggak masuk ke situ rasanya gelo ya, gitu. sedih. Iya benar sih. Nah itu kalau pakai travel agent itu pasti udah dipastikan dia harus pakai aplikasi kah atau enggak? Enggak, sebenarnya kalau dari travel tuh udah diurusin semuanya. Aduh enak banget. Jadi nggak usah pakai aplikasi, itu udah diurusin semuanya. Nanti tinggal si jemaahnya nih dikumpulin aja di satu waktu.
pada sesuai sama tiket itu nanti udah ada pembimbingnya juga yang akan masuk ke Raudoh gitu. Oke. Jadi pembimbingnya bukan aku, ada lagi nanti Bu ada Alifah. lagi. Nanti dia yang akan menjelaskan tata cara sholat di dalam kayak gimana, apa kayak gitu-gitu. Oke. Nah, itu tadi ya, kalau keuntungannya kita berangkat bareng travel agent ya teman-teman. Jadi jangan, mungkin ada beberapa orang yang mikirnya ngapain sih pakai travel agent, kita juga bisa berangkat sendiri kok, backpacker kayak gitu ya. Tapi kalau tujuan teman-teman berangkat ke Raudoh yaitu tadi ya, itu hanya bisa masuk 1 kali dalam 1 tahun aja ya, benar nggak sih? Itu benar. Kalau untuk sendiri individual, peraturannya benar. Cuman kan kadang dari travel ada aja gitu loh, apa tuh namanya, jalan keluarnya. Nah itu, tapi aku dengar kemarin dari Mas Adit, dia jelasin kalau pakai travel itu justru malah enaknya kita pakai mereka pakai sistem kuota. Jadi teman-teman nggak perlu lagi khawatir meskipun dalam 1 tahun umrohnya 5 kali misalnya itu bisa masuk berkali-kali kan ya, sebanyak berangkat umroh. Tapi kalau teman-teman secara individual berangkat, hanya terdaftarnya kesempatan cuma 1 kali aja. Gitu dalam 1 tahun gitu. Jadi nggak boleh masuk sembarangan kalau ke Raudoh begitu ya. Ada lagi nggak sih serumit Raudoh gitu, maksudnya yang sangat-sangat dibatasin gitu? Air Zam-Zam mungkin karena kemarin kayak denger-denger ada yang dibatasin, kayak nggak boleh bawa banyak-banyak. Nah enaknya itu, makanya aku betah jadi jadi terlindir ya. Jadi karena kalau di travel ini tuh semuanya beres Kak. Semuanya Bahkan beres. sampai oleh-oleh aja dipikirin. Iya, tapi jadi air Zam-Zam tuh kita udah nggak perlu repot-repot bawa, karena memang udah peraturannya udah berbeda sama dulu. Kalau dulu tuh kan masih boleh kita masukin ke dalam aqua. Aku juga masih suka melakukannya kan. Aku kecil-kecil aku lakban, masukin, selipin baju-baju gitu. Sekarang udah nggak boleh. Jadi itu nanti didenda. Nah itu. Gitu kan. Makanya sekarang jemaah tuh ya udahlah, kan kalau misalnya di travel kita itu kan memang udah dapet yang 5 liter tuh 1 galon gitu. Jadi nggak usah perlu mikirin nanti ngambil air Zam-Zam gimana gitu kan, terus mau masuk Raudoh apa, semuanya insya Allah dipersiapkan. Wow, jadi udah ada jatahnya masing-masing lah ya. Jadi teman-teman juga nggak boleh tuh misal aduh yang nitip Zam-Zam ternyata 1 RT ya. Harus dibawa tuh lebih dari 5 liter itu nggak boleh, ternyata kena denda ya kalau sekarang. Jadi kita nggak boleh memasukkan air Zam-Zam ke dalam koper. Oh, nggak boleh dimasukkan ke dalam koper. Kalau misalnya yang 5 liter itu kebijakan dari travel, tapi nggak semua travel kasih gitu. Oh gitu ya. Makanya sebelum daftar umroh kamu harus tanya dulu itinerarinya yang benar-benar jelas gitu. Dan dibandingkan, berarti kalau tadi yang Mbak Adel bilang nggak semua travel umroh itu ngasih jatah 5 liter, berarti ada yang nggak ngasih atau kayak gimana Mbak? Ada. Oh iya? Iya, banyak juga. Karena aku kadang kan kalau misalnya pas lagi makan sesama jemaah tuh sering ngobrol. Oh ya, itu gimana tuh mereka ngobrol? Iya, sering ngobrol gini, Ibu rutenya kemana gitu kan. Oh aku nanti ke Mekah naik kereta cepat gitu. Oh kita naik bis gitu. Gitu, kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak banget compare gitu ya. Compare gitu sesama jemaah. Makanya diperlukan banget sebelum kita daftar tuh kita ngeliat itinerarinya gitu. Jadi programnya apa aja gitu kan. Terus misalnya dari Mekah ke Madinah itu naik apa gitu, karena kalau misalnya naik kereta cepat tuh kadang ada yang kita bayar lagi. Oh, gitu. Yang kereta cepat itu ya? Kalau misalnya mau naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah kan, kalau misalnya kita naik bus itu kan sekitar 5-6 jam. Oh ya. Kalau naik kereta cepat cuma 2,5 jam. Mau persingkat waktu tapi ada biaya tambahan. Kadang ada biaya tambahan, makanya itu benar-benar harus jelas banget gitu. Ini harga segini dapat apa aja. Betul. Kayak gitu-gitu. Semua harus serba dipertimbangkan ya teman-teman, karena kan travel umroh itu bejibun nih di Indonesia, tapi nanti kita bakalan ngobrol juga nih ya. Apa sih keuntungannya kita berangkat ibadah bareng travel umroh? Karena meskipun kita udah berangkat dengan travel umroh pun, tapi secara benefit ya tadi secara itinerary juga ada yang simple biasa aja kayak gitu ya udah kurang berkesan gitu ya. Tapi kalau dari cerita Mbak Adel tadi kayak berkesan banget ya, karena kita mampir ke Dubai sampai foto-foto. Iya. 11 hari ya Mbak ya, bener ya? 11 hari. 11 hari dari Dubai terus udah gitu ke
Dari Dubai rutenya beda-beda. Kadang kita langsung ke Madinah atau kita ke Mekah. Oh, Madinah, Mekah, kemudian langsung balik. Pulang. Jadi biasanya nanti ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Jadi nanti di Madinah 4 hari, misalnya di Mekah 3 hari gitu. Gitu ya. Di Dubainya berarti berapa hari tadi? Di Dubai sehari aja. Di Dubai sehari aja, mau lebih dong. Ada program yang lebih gitu. Oh, ada yang lebih, ya Allah, Masya Allah. Makanya tergantung menyesuaikan ini. Kita misalnya mau cutinya berapa lama gitu, terus mau eksplornya sejauh apa. Oh ya. Jadi kita tergantung sama yang berangkat ya. Betul. Sama klien ya, mau berangkat berapa hari. Ada ternyata paket ke Dubai ya. Waduh, banyak. Jadi pengen Mbak Ade. Oke, tadi mungkin udah dibahas dari beberapa pertanyaan. Mungkin Mbak Ade waktu di sana pernah explore apa gitu Mbak? Selain Rodo gitu-gitu. Kayak ada wisata baru nggak sih di sana tuh yang kemarin siapa itu? Nah itu siapa namanya? Al-Ula ya tuh. Al-Ula itu kan kemarin tuh ada desas-desusnya kalau kita tuh nggak boleh kan ke sana. Sampai ke sana nggak sih Mbak? Iya, kita ke sana. Oh, sampai ke sana. ada program ke sana. Kaget ya. Aku agak-agak gimana ngomongin lu. Kenapa emang? Iya, dia mah banyak hatersnya kan. Iya. Allah tuh bener. Jadi Nah itu mau ngobrolin karena kemarin BCL kan kesana tuh sempat dihujat kan sama jangan si BCL, aku bukan BCL. bukan BCL. Gara-gara itu kenapa? Kontennya kena hujat? Iya. Kok bisa sih? Boleh diceritain nggak Mbak? Iya, jadi program Al-Ula itu kalau yang aku lihat ya gitu, sebenarnya jauh dari tempat yang terlarang itu 25 km gitu kan. Tempat terlarangnya ini tolong boleh diceritain ya supaya netizen juga jelas ya. Gitu. Jadi tempat aku juga pengen tahu. Itu adalah sebenarnya namanya Madin Saleh. Okay. Madin Saleh itu tempat kaum Samud kan ya. Kaum Samud yang dilaknat sama Allah sampai satu kota tuh benar-benar meninggal semua kan gitu. Nah, jadi pada saat itu katanya Rasulullah lewat situ aja nggak mau nengok gitu kan gitu. Nah, tapi karena di Saudi itu sekarang banyak banget perubahan gitu kan ya. Memang emang Al-Ula ini menjadi masuk dalam UNESCO gitu. Jadi dia benar-benar menjadi warisan dunia gitu karena banyak banget kayak situs arkeologi tuh yang dari jutaan tahun yang lalu gitu kan ya. Masih jadi ada. akhirnya dijadikan tempat untuk wisata gitu kan. Tapi sebenarnya jauh, dan program Madin Saleh sendiri tuh ada. Oh, ada. Ada. Iya, namanya Madin Saleh Hegra. Jadi kebetulan waktu pertama kali aku belum pernah ke Al-Ula dan aku waktu itu lagi bawa private juga gitu kan. Bukan sama Anania gitu kan. Aku juga diajak ke situ. Nggak tahu. Pada saat itu nggak tahu. Nggak tahu kalau itu tuh Madin Saleh ya. Okay. Jadi tempatnya tuh kayak macam tempat goa-goa. Katanya sih pada saat zaman dulunya tuh menjadi kuburan ya kaum Samud gitu. Jadi saking banyak ditaruh di situ. Bahkan pada saat kita berkunjung ke situ pun kita nggak boleh masuk ke dalam gua tersebut. Gitu. Karena terlarang itu ya? Karena terlarang, karena khawatirnya ada binatang buas atau apa gitu kan. Emang nggak terjamah ya di tempatnya tuh? Enggak. Jadi kita mau ke situ aja naik bis dan lumayan jauh. Okay. Naik bus, terus ada pendampingnya juga dari pihak sananya gitu kan. Nah pada saat itu tuh emang kayak kita keliling batu-batu gitu, terus dijelasin ini tempat apa, ini tempat apa, tempat apa. Nah setelah Hanania keluar program itu kita nggak ke situ. Oh, justru jadi, kenapa tuh? Iya karena ya buat apa kita mengunjungi tempat terlarang itu kan gitu. Jadi kita cuman wisata ya sama seperti Dubai, kita cuman foto spot aja gitu di tempat-tempat yang memang istilahnya banyak dikunjungin orang gitu, kayak misalnya yang kaca itu kan. Gitu, kaca itu Maraya gitu kan. Kaca itu kan sebenarnya dalamnya restoran. Tapi kita cuma foto aja di depan situ gitu, kayak gitu sih. Oke, termasuk mungkin berarti Al-Ula ini salah satu masih dalam itinerary Hanania. Betul. Tapi bukan si Madin Salehnya itu. Iya, gitu. Terkecuali itu ya. Kalau di Al-Ula berarti expose
di seputaran spot-spot foto itu. Betul, kita ke Maraya, jadi kita foto spot di Maraya. Terus nanti kita ke Silal Cafe. Jadi Silal Cafe itu bentuknya tuh kayak macam dia batu-batu merah yang itu ya. tinggi banget. Iya, tuh. Terus dari jauh tuh kayak kecil gitu, kayak kita bisa masuk kayak gitu. Ternyata bisa masuk. Jadi nanti di dalamnya itu ada kayak tempat coffee shop, kita duduk-duduk. Masya Allah, keren banget. Sambil lihat pemandangan. Itu baru ya? Itu baru ke expose mungkin. Iya, baru ke expose ya. Dan emang kita juga baru tahu itu karena Masya Allah ya BCL ya. Dari situ sih kita kayak mulai penasaran, ternyata Al-Ula ini dibuka untuk destinasi wisata. Oke, seru banget Mbak Adel perjalanannya. Saya jadi ngiler nih untuk berangkat umroh. Ambil paket sama Dubai ya. Mbak Adel, mungkin ada yang mau disampaikan syarat-syarat khusus untuk jemaah yang akan baru pertama kali berangkat umroh, apa yang harus disiapkan secara mungkin mental atau fisik kayak gitu-gitu. Boleh kayak pesan-pesan kayak tuh Mbak harus gini gitu. Kalau pesan dari aku sih, kadang aku temuin jemaah tuh yang kayak gini, aduh aku misalnya aku pengen ini tapi aku tukang pipis gitu atau apa. Pokoknya intinya kita perbaikin mindset kita aja sih gitu, karena kadang apa yang kita pikirin, apa yang terjadi sehari-hari dalam diri kita tuh enggak kejadian gitu. Asalkan misalnya di sana ya kita berprasangka baik aja gitu. Karena banyak juga yang kayak gitu, misalnya contohnya kalau misalnya kamu mau masuk ke dalam masjid gitu kan, terus misalnya ada yang ngeliatin kamu, ntar berpikirannya dia kenapa ya, kok dia gini gitu. Intinya kita berprasangka baik aja gitu. Husnuzon. Betul, husnuzon. Karena kadang kalau misalnya apa yang kita pikirin, apa juga itu yang terjadi. Betul. Gitu. Tapi ini banyak banget ya, mungkin apa tuh namanya, dulu ya, dulu tuh kayak misalnya orang, terutama anak-anak muda tuh kalau misalnya mau umroh mikir, enggak, aku masih belum baik gitu. Bener. Aku Memperbaiki masih, dulu akhlak. perbaikin dulu. Aku misalnya aku takut nanti aku kan suka gini di itu. sana gitu kan. Sebenarnya itu enggak sama sekali. Ketakutan itu tidak terjadi juga ya, maksudnya di sana. Karena dulu aku juga kayak gitu kan. Aku ngerasain umroh pertama kali bukan karena dorongan dari orang lain, tapi karena diri sendiri. Pengen kayak apa sih umroh gitu kan. Bener-bener sebasic itu gitu kan. Terus ternyata nggak semenakutkan seperti yang aku bayangin gitu istilahnya. Karena walaupun misalnya kita pernah melakukan kesalahan atau apa ya, intinya Allah tuh Maha Pemaaf gitu istilahnya. Jadi yang penting selama kita umroh tuh ya, sebelum kita umroh kita melakukan sholat tobat gitu kan. Kita minta maaf sama keluarga kayak gitu. Insya Allah sampai di sana semuanya lancar ya. Karena ada doa dan kita mungkin apa ya, sholat tobat dulu gitu ya kali ya, untuk menyadari kesalahan-kesalahannya sebelumnya gitu ya, supaya tadi nggak kebawa seuzon-seuzonnya ya ke tanah suci, karena memang judulnya aja namanya tanah suci ya gitu. Jadi kayak kalau sebisa mungkin, kalau kata Mbak Adel bagus banget tadi pesannya untuk teman-teman kalau mau umroh, hilangkan seuzon-seuzon, mari kita husnuzon, berprasangka baik ya. Karena kalau itu apa ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya manifest ya, manifestasi. Kalau kita mikirnya semakin negatif, hal-hal negatif juga akan menarik juga ya gitu. Oke, thank you banget Mbak Adel untuk pesannya dan kehadirannya, waktunya juga di Java Talk. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi nih sama Mbak Adel. Bahkan mungkin kita akan ngonten bareng, siapa tahu. kita kontennya di Dubai. Oh amin, itu juga aminnya gede banget, amin. Oke. Oh iya benar ya, kita nyenggol ownernya ya Bu. Mau berangkat. Oke, nanti kalau mau berangkat kita akan ngobrol juga nih sama salah satu owner travel umroh yang sudah hadir juga di Java Talks. Jadi teman-teman, thank you banget Mbak Adel, thank you banget ya, sehat selalu, sukses terus ya. Mau berangkat kapan lagi nih? Abis hajian. Abis haji. Oh insya Allah Juli, betul. Karena kita haji dulu ya, nih fokus untuk haji. Terima kasih Globers yang udah nonton Java Talks episode umroh pada episode kali ini. Saya Sesa dan juga Adel. Dengan Adel. Jangan lupa di follow Instagramnya
Traveler Muslimah. Traveler Muslimah. Oke, bye-bye. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Java MyFi. See you.